Bulan menyelinap ke balik awan. Kabut bertambah tebal. Rasanya seperti mesin salju yang menyemburkan butiran salju. Aku berhenti ketika si bakso ikan menoleh. Lalu aku membuntutinya ketika ia melanjutkan langkah, sehingga ia bisa merasakan keberadaanku. Semakin dekat dengannya, semakin jelas aku mendengar suara-suara yang dikeluarkan si bakso ikan. Suara itu meresap ke dalam telingaku dan menyalakan indera-inderaku. Uang logam atau kunci berdenting dari dalam ransel yang tergantung di punggungnya. Langkahnya yang semakin cepat dan semakin tidak beraturan. Gesekan kedua pahanya yang telanjang seiring setiap langkahnya. Rambutnya yang berkibar di tengah angin kencang. Napasnya yang terengah dan basah. Aku bahkan hampir bisa mendengar bunyi aliran darah di bawah rahangnya. Aku membayangkan berbagai cara yang bisa kulakukan untuk merampas cincin itu. Aku akan menjambak rambutnya yang menari-nari di atas pundaknya. Lalu aku akan membekap mulutnya dengan tanganku yang lain. Aku akan menyeretnya ke sungai di seberang jalan sebelum mendorongnya ke sungai. Aku akan merampas cincinnya dengan gigi taring yang diwariskan oleh para nenek moyang kita yang duduk berkerumun di dalam gua sambil menggigit daging mentah. Satu gigitan saja sudah cukup. Ketika persimpangan sudah terlihat, bakso ikan mulai berlari. Napasnya terdengar seperti mesin sepeda motor. Ia berlari dengan sepatu tumit tingginya dan ia terus menoleh ke belakang. Akibatnya pergelangan kakinya kesleo beberapa kali. Mulutnya besar, tapi nyalinya kecil. Tetapi walaupun nyalinya kecil, ia cukup agresif. Ketika tiba di persimpangan jalan, tiba-tiba ia berbalik dan mendesis keras. "Siapa kau?" Aku tidak menjawab. Aku tidak suka cara bicaranya. Memangnya apa yang sudah kulakukan sampai ia mendesis-desis marah seperti itu kepadaku? Aku tidak berbicara kepadanya. Tidak merayunya, tidak menampakkan diri, ataupun mengancamnya. Aku hanya berjalan ke tempat tujuanku sendiri. Tepat pada saat itu, ponsel dalam cengkraman bakso ikan berbunyi. Ia menjerit dan mengibaskan tangan. Ponsel itu terbang ke tengah persimpangan, sementara si pemilik ponsel berlari menyeberangi jalan sambil menjerit-jerit. Pada saat yang sama, sebuah mobil yang membelok di depan SMP Gundo mengerem mendadak. Semua suara dan bunyi itu bercampur aduk di tengah kabut. Bunyi ban yang berdecit, jeritan bakso ikan yang bergema dan menjauh, bunyi dering ponsel yang tergeletak di tengah jalan. Lalu suasana kembali hening. Mobil dan si bakso ikan sudah pergi. Aku melangkah ke persimpangan. Kedua tanganku terkulai di sisi tubuh sementara aku berdiri di bawah lampu lalu lintas. Kegembiraanku lenyap seketika dan aku mendadak merasa lapar. Tubuhku lesu dan kepalaku kosong. Apa yang kulakukan? Apa yang begitu kudambakan sampai membuatku merasa begitu lapar? Aku memungut ponsel yang tergeletak di jalan. Nama si penelpon terlihat di layarnya yang retak. Mimi. Aku pun melempar ponsel itu ke sungai. Sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu dengan bakso ikan lagi. Mungkin ia tidak lagi berjalan sendirian di tengah malam. Sedangkan aku memulai kebiasaan berkeliaran di luar di tengah malam. Satu kali untuk menegaskan apakah perasaan aneh yang dibangkitkan si bakso ikan memang nyata atau tidak. Kali berikutnya untuk menegaskan sekali lagi. Kali berikutnya karena otot-otot pahaku tegang seperti kuda jantan di musim kawin. Hasil dari percobaanku adalah bahwa aku lebih menyukai wanita daripada pria. Wanita lebih bisa merasakan apa yang ada di belakang mereka dan rasa takut mereka 2 kali lipat lebih besar. Selain itu, tidak ada permainan lain yang lebih menyenangkan dimainkan sendirian. Walaupun kata menakutkan lebih cocok untuk menggambarkan perasaan lawanmu daripada menyenangkan. Ketika aku kembali dari observatorium dan tiba di persimpangan di samping tembok laut, selalu ada kemungkinan 50% seseorang akan turun dari bus terakhir. Kemungkinan wanita lah yang turun adalah setengah dari angka itu. Permainan pun dimulai setelah si wanita menyeberangi jalan. Ketika ia tiba di tempat di mana aturanku lah yang berlaku, yaitu di jalan di samping sungai Dongjin yang bisa dikatakan sebagai taman bermainku. Tetapi batas untuk merasakan kesenangan itu semakin tinggi setiap kalinya. Aku membutuhkan peralatan baru setiap kali
Aku keluar. Peralatan yang bisa membantuku menetapkan keadaan dan membangun imajinasi. Misalnya musik metal, masker, atau sarung tangan karet. Tentu saja aku tidak keluar setiap malam. Aku hanya keluar ketika aku berhenti minum obat dan hanya apabila aku merasakan desakan gila itu. Apabila aku beruntung dan bertemu dengan seorang wanita, aku bisa mulai minum obat lagi. Aku juga tidak merasakan desakan ingin keluar. Rasanya seperti masa istirahat. Saat itu, aku juga memutuskan tidak akan keluar lagi. Tetapi begitu desakan itu terbit, keputusan itu pun melayang pergi seperti daun yang ditiup angin. Sebaliknya, jika aku tidak bertemu dengan seorang wanita, desakan gila itu akan berlanjut terus. Sejak bulan Agustus, seperti yang ibu ketahui, aku merasakan desakan gila itu sebanyak 6 kali. 3 kali di antara 6 kali itu aku bertemu dengan seorang wanita. Wanita pertama yang kutemui pada tanggal 31 Agustus adalah si bakso ikan. Aku bertemu dengan wanita kedua pada tanggal 15 November. Dan aku bertemu dengan wanita ketiga kemarin malam, yang juga merupakan pertama kalinya aku kabur dari wanita. Wanita itu turun dari bus sendirian dan berjalan menyeberangi jalan. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul dalam benakku. Apakah wanita itu benar-benar turun dari bus sendirian? Aku kembali teringat pada bayangan-bayangan yang kulihat ketika aku membuka mata pagi ini. Payung merah yang menggelinding di jalan. Aku juga teringat pada bayangan yang kulihat ketika aku meninggalkan kios Hotok Yongi beberapa waktu yang lalu. Seorang wanita turun dari bus dan membuka payung berwarna merah. Seorang pria yang berjalan terhuyung-huyung di belakangnya. Nyanyian yang terdengar di jalan. Wanita di tengah hujan yang tak bisa kulupakan. Lalu muncul pertanyaan kedua. Apakah aku benar-benar berdiri di samping penyeberangan jalan kemarin malam? Rasa dingin mulai menjalari kakiku. Tidak, aku tidak berdiri di samping penyeberangan jalan. Aku berada di belakang kios Hotok Yongi. Aku bahkan tidak sedang berdiri, tetapi duduk di pagar tembok laut. Aku memandangi laut sementara menunggu bus terakhir tiba. Itu lebih masuk akal. Paman Yongi menutup kios pada jam 23.20 dan naik bus jam 23.30. Aku tiba kembali di kios itu dari observatorium sekitar jam 23.50. Sekitar jam itulah bus terakhir tiba. Itulah jadwalku setiap malam apabila aku keluar dari atap. Jadi kemarin malam pun pasti begitu. Pertanyaan ketiga, apakah aku benar-benar lari dari wanita itu? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah aku benar-benar merasakan gejala serangan epilepsi sepanjang hari ini. Kalau dipikir-pikir, aku tidak selalu kejang-kejang setiap kali aku berhenti minum obat. Sebenarnya aku hanya pernah mengalami serangan kejang-kejang 2 kali, ketika usiaku 15 tahun dan ketika aku berada di Pulau Imja. Apakah aku berpikir seperti itu hanya karena jawaban itu lebih praktis? Serangan epilepsi adalah alasan yang paling mungkin karena aku tidak ingat apa-apa. Jadi apakah semua halusinasi yang kualami hari ini bukan gejala serangan epilepsi, melainkan petunjuk tentang ingatanku yang hilang? Pertanyaan keempat pun muncul. Kenapa aku ingin melupakan kejadian kemarin malam? Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan mataku. Terdengar bunyi melengking di belakang cahaya itu. Bunyi ban mobil yang berdecit akibat rem mendadak. Bunyi pintu mobil dibuka, disusul teriakan ibu. Eugene! Suara nyanyian pria tadi sudah berhenti sejak lama. Keadaan di sekelilingku sunyi senyap, hanya terdengar bunyi embusan angin. Aku yakin aku melihatnya. Aku kedinginan, takut, dan ngeri. Suara ibu mengalun dari buku catatannya. Tolong hentikan. Aku ingin menjerit. Semua bunyi, suara, dan bayangan itu berkelebat di hadapanku, tetapi aku tidak bisa menyusunnya secara kronologis. Aku meletakkan buku catatan itu dan menumpangkan pipi ke atasnya. Semua benda yang ada di atas meja bergerak berputar di depan mataku. Satu persatu, seperti di atas ban berjalan. Pisau cukur, anting-anting mutiara, kunci pintu atap. Aku mengangkat kepala. Aku menatap MP3 player dan earphone dengan perasaan aneh. Seolah-olah baru pertama kali aku melihat kedua benda itu. Jika harus mengingat dari awal, aku harus mengingat mulai dari sebelum aku keluar dari kamar kemarin malam. Aku memungut MP3 player itu dan menekan tombol power. Daftar laguku berhenti di lagu The Conquest of Paradise oleh Vangelis.
Jika aku mendengar lagu-lagu dalam daftar ini secara berurutan dari awal, lagu ini adalah lagu yang muncul tepat 1 jam 50 menit kemudian. Ingatanku tidak salah, aku meninggalkan rumah pada pukul 22:10, mengelilingi observatorium dan mematikan musik ketika aku tiba di penyeberangan jalan di samping tembok laut di sekitar tengah malam. Aku memasang earphone ke telinga, aku memejamkan mata dan mengingat kembali kejadian kemarin malam. Dimulai dari ketika jam di ruang duduk berdentang 10 kali. Aku duduk bersandar di kursi dan menekan lagu pertama dalam daftar. Lagu pertama, Misa, pun mengentak-entak telingaku. Jam di ruang duduk berdentang 10 kali, tepat jam 10. 30 menit sudah berlalu sejak ibu masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Hejin belum pulang dan aku sudah berbaring di ranjang sambil mencengkeram kepalaku selama 30 menit. Bukan karena migrain, tetapi karena desakan gilaku kian memuncak. Aku sudah berhenti minum obat selama 4 hari terakhir, dan aku sudah berkeliaran di luar seperti anjing liar selama 3 malam terakhir. Bahkan 1 hari pun belum berlalu sejak aku berjanji tidak akan keluar melalui atap lagi. Tim biru di kepalaku mencoba membujukku untuk pergi bermain di luar sekali saja. Dengung kegembiraan samar yang masih kurasakan dari kemarin malam mendukung gagasan itu dengan sepenuh hati. Tidak perlukah aku begitu? Kau tidak menyakiti siapa-siapa. Kau hanya bersenang-senang sendiri. Apa bedanya dengan masturbasi? Lagi pula 2 hari terakhir ini kau tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lakukan saja kecuali kau benar-benar ingin berhenti sama sekali. Han Yujin bukan orang yang melakukan sesuatu setengah-setengah. Aku membalikan tubuh dan berbaring telentang. Aku mengaitkan tangan di bawah leher dan menghitung tanggal. Aku berhenti minum obat di bulan Agustus sebelum ujian LEET. Lalu 2 bulan kemudian sebelum ujian lisan di bulan November. Lalu bahkan tidak sampai sebulan setelah itu dan tanpa alasan ujian apapun. Aku mulai mempersingkat waktuku merasakan efek sampingnya. Mungkin aku akan berhenti minum obat sama sekali. Lalu aku akan kejang-kejang lagi. Atau ibu akan tahu sebelum hal itu terjadi. Jadi satu-satunya solusi adalah keluar rumah malam ini. Jika aku tidak keluar, kemungkinan besar besok aku juga tidak akan minum obat. Itu akan semakin berbahaya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan jika ekormu semakin panjang, kemungkinan ekormu diinjak akan semakin besar? Hari ini adalah hari terakhir. Setelah itu, aku akan menjadi orang terbaik yang bisa kuusahakan, atau orang terbaik yang ibu inginkan, besok atau lusa, tergantung keadaan. Setelah mengambil keputusan itu, aku pun turun dari ranjang. Aku mengeluarkan pakaian dari dalam lemari, sweater turtleneck hitam, celana olahraga, kaos kaki, rompi tebal, dan jaket private lesson. Aku memasukkan sepasang sarung tangan karet, kunci atap, dan kartu pas gedung apartemen ke saku kiri jaketku. Aku mengenakan masker, memasukkan MP3 player ke saku kanan jaketku, menjepit earphone di bawah telinga, menarik tudung menutupi kepala, dan mengencangkan tali di bawah dagu. Setelah itu aku mengeluarkan sepatu dan pisau cukur dari langit-langit kamar mandi. Aku belum pernah membawa pisau cukur itu. Aku menyimpannya untuk petualangan terakhir. Karena malam ini mungkin, pasti adalah malam terakhir. Aku pun memasukkannya ke saku jaket. Satu tindakan sederhana itu saja sudah membuat jantungku berdebar-debar. Aku mengunci pintu kamar dan memasang telinga. Keadaan rumah sunyi senyap. Ibu pasti sudah tidur. Tidurlah yang nyenyak. Aku menatap jam di atas meja, pukul 22:10. Setelah mengenakan sepatu, aku membiarkan pintu kaca terbuka sedikit. Aku memasang earphone ke salah satu telinga. Lagu pertama, Misa pun dimulai. Hujan turun dengan deras. Keadaan di luar gelap gulita. Kabut 2 kali lebih tebal daripada biasanya. Aku pun terpaksa bergerak seperti orang buta, meraba-raba tanah dengan ujung jari kaki, beringsut ke pergola untuk menyalakan lampu. Setelah aku bisa melihat keadaan di sekitarku, aku pun menghampiri pintu besi, membuka kunci, melepas slot, melangkah keluar ke tangga darurat, mendorong pintu sampai tertutup dan menguncinya kembali.
Dengan musik yang memenuhi salah satu telingaku dan salahkan hello yang memenuhi telingaku yang lain, aku pun berlari menuruni tangga. Aku memilih menuruni tangga walaupun ada resiko membunyikan alarm. Karena kamera pengawas yang terpasang di dalam lift lebih berbahaya. Setidaknya aku masih berkesempatan mengarang alasan apabila aku tertangkap basah oleh ibu suatu hari nanti. Hello berhenti menyala ketika aku sudah tiba di lantai dasar. Aku memasang earphone-ku yang sebelah lagi dan menoleh ke arah lift. Lift itu sedang dalam perjalanan turun. Lantai 13, lantai 12. Siapapun itu dan dari lantai manapun asalnya, aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku menunduk, sehingga kamera pengawas di pintu depan hanya bisa menangkap bagian belakang kepalaku dan melesat keluar. Begitu keluar dari sana, aku pun mulai berlari. Ketika aku tiba di kios hotdog Yongi, lagu keempat, Cry for the Moon, dimulai. Ombak memecah dengan keras di balik tembok laut. Jalanan sepi, nyaris menakutkan. Selain cahaya lampu mobil yang sesekali terlihat, tidak ada yang bergerak sedikit pun. Kios hotdog Yongi sudah tutup. Kalau dipikir-pikir mungkin hari ini termasuk kategori hujan turun dan ia merasa sedih. Aku berjongkok di depan kios hotdog untuk mengencangkan tali sepatu. Setelah itu aku pun melesat seperti Usain Bolt. Ketika aku akhirnya berhenti di depan observatorium, mesin-mesinku kepanasan. Kepalaku panas, rusukku pegal dan napasku tersengal. Sisi tubuhku sakit dan betisku kaku. Aku berjalan tertatih-tatih turun ke bawah observatorium dan duduk di pagar pengaman di sepanjang tebing. Salah satu tempat kesukaanku. Di malam-malam yang cerah, aku bisa melihat lampu-lampu di distrik 2 di seberang sana. Di saat seperti itu, aku akan mencari lampu kios hotdog Yongi dan lampu apartemenku di tengah banyaknya lampu yang ada. Seolah-olah aku sedang mencari rasi bintang di langit. Sedekat itulah jaraknya dari tembok laut. Jika kita mengukurnya dengan menarik satu garis lurus, jaraknya hanya sepertiga dari jarak yang ditempuh melalui darat. Tetapi sekarang tidak ada yang terlihat selain cahaya lampu sorot dari observatorium. Hujan turun semakin lebat. Angin menampar dari segala arah. Walaupun begitu, aku tetap duduk di sana sampai lagu berdurasi 6 menit berakhir. Karena kemunculan mobil patroli polisi yang mengelilingi area itu. Tidak ada gunanya terlihat oleh polisi. Jadi aku pun membungkuk dan menunggu polisi itu berlalu. Setelah mobil patroli itu pergi, cahaya lampu dari mobil lain muncul. Mobil itu mengelilingi taman dengan lampu atas, seolah-olah sedang mencari istri yang kabur dari rumah. Setelah mobil itu pergi, aku mengeluarkan MP3 player dan melirik jam di sana, jam 23.21. Setelah lampu mobil menghilang di sisi lain jembatan, aku pun menegakkan tubuh. Aku mengikat tali tudungku dan menyusuri kembali jalan yang tadi kutempuh. Berbeda dengan ketika aku berlari ke sini tadi, sekarang aku berlari dengan ringan mengikuti irama musik, seolah-olah aku sedang melakukan latihan lari profesional. Tiba di tembok laut, lagu ke-15, The Conquest of Paradise. Saat itu sudah jam 00.02, tetapi bus terakhir belum tiba. Aku juga tidak melihatnya di ujung jalan. Aku pergi ke belakang kios hotdog Yongi di antara kios kayu yang terbungkus plastik dan pagar tembok laut terdapat celah sempit yang bisa dimasuki satu orang. Dalam beberapa hal, ruang sempit itu mirip ruang sempit di belakang lampu jalan di sepanjang sungai. Daerah itu gelap dan kabut dari laut memberikan lapisan persembunyian tambahan. Jika bagian belakang lampu jalan adalah tempat bermain yang bagus, bagian belakang kios hotdog Yongi adalah tempat yang bagus untuk menunggu teman bermain. Aku duduk bertengger di pagar, memunggungi laut, sementara angin menerpa punggungku. Hujan turun secara diagonal menampar telinga dan pipiku. Di tengah kegelapan di bawah pagar terdengar bunyi berderik. Bunyi dari kapal-kapal di dermaga yang berayun-ayun mengikuti empasan ombak. Cahaya lampu sorot dari observatorium menari-nari menembus kabut tebal. Lagu mencapai bagian puncak dan aku mengetukkan kaki mengikuti irama. Saat ini aku merasa lebih bersemangat daripada biasanya. Alasannya tidak jelas, mungkin karena dopamin yang masih tersisa di saraf-sarafku setelah berolahraga.
Mungkin karena lagu yang mengentak-entak dengan irama primitif, atau mungkin karena aku sedang menunggu teman bermainku yang terakhir di hari terakhir ini. Bus tiba tepat ketika The Conquest of Paradise berakhir. Bus itu terlambat 5 menit. Aku mematikan MP3 player, melepas earphone, dan menjejalkannya ke dalam saku jaket. Bus berhenti di halte dan darah mulai berdesir di telingaku. Pasti ada orang yang turun. Kalau tidak, bus itu tidak akan berhenti di halte. Bulu kuduku meremang gembira ketika aku melihat seseorang berdiri di dalam bus yang terang. Kesenangan dan kegugupan bercampur aduk. Apakah orang itu wanita atau pria? Dua-duanya. Seorang wanita dan seorang pria. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi aku yakin dua sosok itu adalah pria dan wanita. Tiba-tiba saja semangatku pupus. Hari ini hujan turun, kabut pekat, jalanan sepi, dan aku masih bisa bersemangat walaupun sudah berlari sejauh 14 km. Segalanya pasti sempurna jika aku mendapat teman bermain sepanjang sisa perjalanan pulang sejauh 2 km. Kenapa yang turun dari bus harus sepasang pria dan wanita? Bus meninggalkan halte dan menghilang dalam kegelapan. Wanita itu segera membuka payung merah tua dan berjalan ke dalam jarak pandangku. Ia berambut panjang dan lurus, mengenakan jaket ungu, rok pendek, sepatu bot bertumit tinggi. Ia berjalan sambil sesekali menoleh ke arah pria di belakangnya. Sepertinya mereka berdua tidak saling mengenal. Wajah wanita itu juga tidak terlihat senang karena mendapat teman seperjalanan. Ia justru terlihat resah. Dari posisiku yang jauh pun aku bisa melihat ada yang salah dengan pria itu. Perutnya sebesar tangki minyak dan ia terlihat seperti gentong raksasa. Setiap kali ia melangkah, tubuhnya yang terbungkus jas hujan plastik tipis terhuyung. Lututnya goyah setiap 2 langkah. Ia berayun ke kiri dan ke kanan, tidak bisa berjalan lurus. Tangannya yang berukuran raksasa berkutat dengan payung plastik berukuran kecil. Begitu sudah terbuka setengah, payung itu tertutup lagi. Hal itu terjadi beberapa kali. Lalu ketika payung itu berhasil dibuka, angin laut bergembus kencang dan membuatnya terbalik, membentuk antena parabola. Sementara itu, hujan mengguyur kepalanya yang botak. Si gentong menamai payungnya yang terbalik, payung sialan. Lalu menyumpah di tengah hujan. Hujan sialan, hujan brengsek. Si gentong mengelap air dari kepalanya dan menarik tudung jas hujannya. Orang bodoh. Begitu berhasil melindungi diri dari serangan air, ia kembali gembira. Ia pun mulai bernyanyi dengan suara lantang. Wanita di tengah hujan yang tak bisa kulupakan. Tak bisa kulupakan. Pada saat itu si wanita sudah menyeberangi jalan. Payung merah tua di atas bahunya seolah-olah memperingatkan, jangan dekati aku. Tentu saja, si gentong tidak mungkin menyadari peringatan itu. Ia berjalan di belakang wanita itu sambil berusaha mengembalikan posisi payungnya yang terbalik. Kedua orang itu menghilang di telan kabut di pertengahan jalan. Hanya nyanyian si gentong yang terdengar di tengah kegelapan. Aku keluar dari belakang kios hotdog. Lampu dilarang menyeberang menyala merah, tapi aku tetap menyeberang karena waktu terus berjalan. Aku lelah, lesu dan kecewa. Si gentong sudah merampas sesuatu yang menjadi milikku. Perutku bergolak. Bukan salahku jika besok aku tidak minum obat. Jika besok malam aku harus keluar lagi menuruti desakan gilaku. Semua ini salah si gentong. Di ujung jalan muara, aku kembali menyeberangi jalan. Begitu tiba di jalan di sepanjang sungai, aku bisa mendengar suara nyanyian si gentong dari jalan setapak di taman. Suaranya kini lebih keras daripada tadi. Aku bahkan bisa melihat sosoknya yang timbul, tenggelam di balik kabut. Si wanita berjalan di jalan raya dan hanya naik ke trotoar apabila ada mobil yang melintas. Sepertinya ia takut berjalan bersama si gentong, tetapi lebih takut lagi apabila ia benar-benar hanya sendirian. Aku berhenti memperhatikan mereka. Aku mengeluarkan pisau cukur dari saku dan mengutak-atiknya. Sementara aku sibuk berpikir, apakah aku harus keluar sekali lagi besok? Apakah aku harus pulang dan minum obat secara teratur? Aku berhenti melangkah ketika aku bisa melihat jembatan Dongjin. Si wanita memekik.
Lalu ia berbalik dan berlari ke sisi jalanku. Di sisi sebelah sana si Gentong ternyata berdiri di tengah-tengah jalur mobil yang ditelusuri si wanita, menurunkan celana, mengacungkan kemaluannya seperti selang air, dan kencing sambil tetap bernyanyi. Si wanita mengayunkan payungnya yang merah tua dan melompat ke trotoar. Sekitar 5 meter di depanku, aku sudah bersembunyi di belakang tiang lampu. Aku mengamatinya berdiri di sana sambil terengah-engah. Melihat ekspresinya, kurasa tingkat keresahannya sudah berada di zona merah. Kurasa sehelai daun yang jatuh saja akan membuatnya kabur terbirit-birit sambil menjerit. Kalau begitu segalanya berubah. Darah berdesir di bawah rahangku, terdengar bunyi klakson dari jalur seberang. Sebuah mobil sedang membelok ke kiri ke arah tembok laut. Si Gentong menarik celananya dan berjalan perlahan ke balik kabut. Tentu saja ia tidak sepenuhnya ditelan kabut. Setelah mobil itu pergi, ia muncul kembali. Kali ini ia tidak mengacungkan selang air, tetapi mengacungkan payungnya yang masih terbalik. Sambil berjalan meliuk-liuk di antara jalan raya 2 jalur, nyanyiannya semakin lantang. Kini suaranya bahkan tidak terdengar seperti nyanyian, tetapi lebih mirip bunyi trompet gajah. Si wanita mulai melangkah. Matanya terpaku pada si Gentong. Ia bernafas dengan cepat, sepatunya mengeluarkan erangan tajam. Aku mengeluarkan sarung tangan karet dari saku, lalu aku mulai mengikuti gerak langkahnya dan membayanginya. Apabila ia berlari, aku juga berlari. Apabila ia berhenti, aku juga berhenti. Si Gentong mulai berjalan mendekati garis pemisah di tengah jalan dan menyeberang ke jalur sebelah sini. Kelihatannya ia tidak memiliki maksud tertentu. Kuduga ia hanya mencoba menghindari sebuah mobil yang muncul dari jalan kecil di samping taman. Mobil itu menepi ke bahu jalan, melaju pelan dengan lampu atas dinyalakan, seolah-olah sedang mencari tempat parkir. Aku tidak bisa melihat merek dan plat mobil itu dengan jelas. Aku hanya tahu mobil itu adalah sedan berwarna putih. Setelah tiba di sisi jalan sebelah sini, si Gentong sepertinya sudah melupakan sisi jalan di sebelah sana. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati trotoar sambil terus mencari wanita di tengah hujan. Si wanita berhenti melangkah, lalu tiba-tiba melompat ke belakang tiang lampu. Tidak lama kemudian si Gentong menarik tubuhnya ke atas trotoar. Kami hanya berjarak 10 meter dari jembatan Dongjin. Aku bisa merasakan darah berdesir di pipiku. Wanita itu tepat berada di depanku. Ia begitu dekat hingga apabila aku mengulurkan tangan, aku pasti bisa menyentuhnya. Aku bisa mendengar napasnya yang halus. Aku bahkan nyaris bisa mendengar gerakan tulang rusuknya. Aku bisa mencium bau adrenalin di tengkuknya. Asam seperti keringat dan jernih seperti parfum. Inilah pertama kalinya aku mencium aroma seprovokatif itu dari jarak sedekat ini. Dadaku terasa kencang, perutku menegang, semua hayalanku berputar-putar di dalam kepalaku. Aku membuntuti seseorang. Orang itu sadar, aku menyusulnya. Ia lari, aku mengejarnya. Ia bersembunyi, aku menemukannya. Dan kami pun berhadapan. Hai partners, apa kabar semuanya? Semoga kalian berbahagia ya. Untuk audiobook Chongi Kiwon oleh Perempuan di Kota berakhir di sini ya. Menyangkut hak cipta, aku tidak bisa meneruskan buku ini sampai selesai. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung beli buku aslinya di link di profile YouTubeku. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Be happy, partners!